Ya baik, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Terkait dengan pergerakan saham, memang kemarin ditutup di zona merah atau terkoreksi 0,05% ke level 4.901,81. Kemarin dan untuk pada pagi hari ini kita pantau bagaimana pergerakan IHSG di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Memang IHSG bergerak di zona hijau atau menguat 0,53% ke level 4.927,17. Salah satu sentimen yang mempengaruhi ini terkait lagi dengan penanganan COVID-19. Memang kalau berbicara mengenai penanganan COVID-19, sebetulnya kemarin Presiden pun juga sudah menyebut soal lambannya penanganan COVID-19 ini. Dua hal yang disoroti adalah terkait dengan kesehatan dan juga realisasi dari perlindungan sosial. Kalau data dari Kementerian Keuangan bahkan menyebut untuk kesehatan saja ini penyerapan anggarannya masih cukup lambat atau baru 1,54% dari total yang dianggarkan dalam pemulihan ekonomi nasional, yakni sebanyak 87,55 triliun. Selain itu, untuk perlindungan sosial ini baru terserap sekitar 28,63% dari total, yakni 203,9 triliun. Ini tentunya Presiden meminta untuk penanganan COVID-19 ini lebih dipercepat lagi terkait dengan tentunya adalah insentif bagi tenaga medis ataupun juga ataupun juga berbagai bantuan-bantuan lain untuk penanganan ini. Nah, ini satu hal yang disoroti adalah terkait dengan isu reshuffle memang. Kalau kemarin kami berbincang dengan kepala riset dari Proskapital, yakni Alfred Nainggolan, yang mengatakan bahwa reshuffle ini sebetulnya bukan suatu hal yang tabu. Jadi memang reshuffle ini bisa jadi menjadi sinyal yang baik untuk pemulihan ekonomi nasional di tengah wabah COVID-19 ini. Karena adanya penanganan yang masih cukup lambat begitu dinilai oleh Presiden, dan dalam situasi krisis ini pasar masih melihat bagaimana keseriusan dalam stimulus-stimulus yang diberikan, tetapi sebetulnya pasar masih belum terlalu melihat bagaimana stimulus ini bisa bekerja, dan memang ini berbicara lagi mengenai kebutuhan pemerintah untuk memenuhi ekspektasi dari investor terkait dengan penanganan atau pemulihan ekonomi. Dan tentunya reshuffle ini bisa jadi sangat-sangat ditunggu kalau misalnya ini berbicara mengenai pemulihan ekonomi nasional seperti itu di tengah kondisi krisis. Lalu berbicara mengenai tadi kalau Anda sebut terkait dengan likuiditas Bank Bukopin. Memang kemarin saham Bank Bukopin ini bergerak terbatas seperti itu, dan kalau dilihat memang pada bulan Mei dana pihak ketiga Bank Bukopin ini mencapai 60,43 triliun atau menurun 16,11% secara year on year dari sebelumnya, yakni 72,04 triliun. OJK juga terus meminta PT Bosowa Corporindo sebagai salah satu pemegang saham ini untuk bersepakat dengan Kukmin Bank terkait dengan injeksi modal segar bagi permodalan di Bank Bukopin, karena ini terkait dengan likuiditas Bank Bukopin yang kemarin bahkan sempat bermasalah dari para nasabah seperti kesulitan dalam pencairan dana. Dan OJK pun juga meminta Bank BUMN untuk membantu penyelesaian dari masalah likuiditas Bank Bukopin. Selain itu, sampai saat ini OJK juga masih menanti bagaimana Bosowa Corporindo ini menandatangani LOU atau Letter of Undertaking untuk Kukmin Bank, seperti itu, untuk pengambil alihan kepada Kukmin Bank. Dan tentunya ini masih ditunggu sebab ini masih berimbas kepada permasalahan-permasalahan dari nasabah kepada Bank Bukopin seperti tadi kalau kami katakan terkait dengan pencairan uang dan juga keamanan dari dana nasabah yang ada di Bank Bukopin. Kembali ke Anda, Paskalis, di studio.